kemarin banyak sekali pertanyaan mengenai cara menghitung dan dari mana sumber referensi masalah H2O2 yang saya buat, ya kan. Nah, sebelumnya pada tahun 2013-an saya praktek sendiri tanpa ada panduan dari media internet maupun dari makalah-makalah seperti ini. Jadi saya praktek dulu. Nah, ini saya dulu praktek itu menggunakan ikan. Ini ikan koki ini. Ikan koki yang kecil segini. Dulu itu saya pakai dengan cairan, ini cairan H2O2 peroksida atau hidrogen peroksida. Dulu ini saya prakteknya saya pakai mulai dari 2000 ppm. 2000 ppm itu air sumur saya kasih H2O2 sebesar 2000 ppm. 1 liter 2000 ppm itu nanti maka ikan ini akan terhidrolis, sisik-sisiknya akan lepas sendiri lalu mati, tidak lebih dari 1 jam waktu itu. Terus saya coba lagi, saya bagi, saya jadikan 200 ppm, itu bisa bertahan sampai sore, sekitar saya kasih jam 7 pagi, jam 7 sore mati ikannya. Saya coba dan coba, akhirnya saya ketemu 20 ppm. Itu ikan bisa hidup, cuman kondisinya nggak bagus. Artinya apa? Hanya karena ini pakai untuk pembersihan kuman maupun bakteri atau virus, maka yang dipakai adalah yang 20 ppm kecil agar tidak bahaya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan berapa pH dari hidrogen peroksida, ya kan. Terus sekarang saya akan kasih tahu referensinya dari mana kok maksimal 75 ppm, ya kan. Ada yang tanya. Ini saya ambil dari Wikipedia, ya kan. Wikipedia masalah hidrogen peroksida. Coba sampai cari di Google Wikipedianya tentang hidrogen peroksida, ya kan. Ya, ini coba lihat lagi, ya kan, diteliti mengenai senyawa hidrogen peroksida. Ya, ya. Ini menurut penelitian di AS Amerika Serikat. Lihat, ini tercatat bahwa langsung berbahaya sebesar 75 ppm, ya kan. Jadi ketika ada yang tanya dari mana maksimal referensinya ada 75 ppm, ya ini berbahaya apabila tertelan atau masuk dalam saluran pencernaan ataupun dalam selaput lendir. Ya. Nanti karena itu kan kalau masuk pencernaan dimakan, terus selang beberapa jam akan menhidrolisir ataupun memproduksi sel-sel dalam sel pencernaan, dalam sistem pencernaan, ya. Terus bagaimana cara hitung-hitungan dari penentuan kadar atau cara membuatnya untuk disinfektan, ya kan. Ini ada referensi lagi. Kenapa kok sedikit sekali ppm-nya? Ini ya referensi perbandingan dari Fakultas Pascasarjana Universitas Udayana, ya kan. Sampai lihat sendiri, kelihatan kan itu. Ini ada di Google juga ada, ya kan. Dan terima kasih untuk PDF-nya
dari Udayana. Maaf, saya ambil, saya bikin ini. Saya hanya ingin menerangkan masalah hidrogen peroksida yang ada di video saya yang sebelumnya, ya kan. Tapi ingat, saya dulu prakteknya itu dari ikan, belum ada masalah ini. Dan saya kenapa kok tahu hidrogen peroksida itu bisa dibuat disinfektan, itu pelajaran SMA dulu ya. Saya SMA di SMA Surabaya, jadi nggak tahu. Nah, berapa sih kemampuannya kan untuk mendesinfektan atau sebagai disinfektan, sebagai reduksi. Anda lihat itu pada halaman berapa ini? Ini halaman 1, 2, 3, 4, 5. Halaman 5 tertulis ini 20 ya. 5. Saya kasih ini fotokopi. Saya fotokopi ini daripada repot sampean buka sendiri nggak tahu. Saya kasih tahu ini. Ini sebagai contoh bakteri Staphylococcus ini ya. Bakteri penyebab penyakit. Bakteri Staphylococcus ini umumnya berukuran 0,8 sampai 1 mikro. Ya kan? Bakteri itu lebih besar daripada virus. Dan virus pada umumnya berukuran 20 sampai 100 nano. Jadi, apabila ada WA yang menyebutkan virus berukuran 400 sampai 500 mikro dan mengatakan bahwa masker itu bisa mencegah masuknya virus, sampai lihat, sampai pikir dulu, virus kok berukuran 400 sampai 500 mikro, ukuran segitu itu serambut gitu. Itu ukuran serambut, Mbak. Dan kalau serambut berarti bisa dilihat, ya kan. Jadi yang benar ukurannya nano. Terus lalu berarti tidak berfungsi kan masker itu? Masker itu masih berfungsi, Pak. Bisa digunakan. Masker itu berfungsi saat kita berhadapan atau tatap muka dengan orang, di mana terkadang ketika kita bicara itu ada cipratan air liur ataupun air ludah, ya kan. Nah, di situ akan ditangkal oleh masker, itu kan masuk ke mulut kita. Maaf, ini ada anak kecil ganggu, ponakan saya. Nah, jadi fungsi masker itu untuk menyaring partikel-partikel debu, menyaring cairan yang dikeluarkan oleh lawan bicara kita yang terkena sakit, sehingga air liur atau air ludahnya itu tidak masuk. Lalu cara menghitung membuat cairan bebek disinfektan, ya kan. Ini sebagai contoh, Anda mendapatkan disinfektan itu dari zat pemutih atau pemutih baju biasanya yang banyak, ya kan. Ini persentase, misalkan 3%, 3/100 kali X, ini nanti berapa mili yang digunakan, ya kan? Per 1000. 1000 ini berapa? Anda menggunakan 1 liter untuk mengambil 20 ppm ini, ya kan. Maka sama dengan X sama dengan 2 bagi pemutih, kadar pemutihnya. Nah, ini kan punya saya 50% kadarnya, maka saya pakai hitungan 50/100 kali X per 1000. Kita pakai batas maksimal untuk pemakaian kulit ini
bila terkena kulit masih tidak masalah, cuman kalau di atas, kalau kena luka ini udah sangat perih, udah meredusir lukanya nanti, dan tidak saya sarankan bila ada luka, dan tidak diperbolehkan untuk dipakai mandi. Saya khawatir ketika Anda sampai cairan ini sebanyak 200 ppm ini Anda terkena mata maupun luka ya, ini bahaya. Kadang kita berkumur dan masuk, ini sudah sangat berbahaya dan tidak boleh. Kita pakai aja yang 75 ppm. 75 ppm itu batas maksimal untuk bisa dipakai mandi maupun cuci baju, cuci buah, dan sudah saya kasihkan videonya di yang pertama, episode pertama. Ya, kalau 75 ppm berarti pakainya 0,15 mili. Nah, ini kalau Anda pakai yang 3%, kadarnya dalam pemutih, ini untuk dipakai di disinfektan untuk cuci maupun handy wash, itu besar nilainya 2,5 mili untuk 1 liter. Terus seberapa efektifkah disinfektan ini, ya kan? Disinfektan ini perbandingannya antara fenol itu bisa berupa alkohol, ini antara kapurit, ini antara peroksida. Sampai lihat sendiri itu pada halaman yang dari Tes Udayana tadi, halaman 20. Coba melihat ini keterangannya mereka. Sama lihat ini keterangannya. Nah, inilah ini sebenarnya ini nilainya 0,0125, ya kan? Ini batas waktu, saya jelaskan satu-satu ya. Tanda negatif berarti tanda jernih, positif berarti keruh, masih ada kuman, ya kan? Ini konsentrasi, ini konsentrasinya, ya kan? Perbedaannya nanti terlihat jelas pada konsentrasi 0,025 untuk fenol, untuk alkohol pada waktu 5 menit pertama dia tidak bisa, pada konsentrasi 0,025 ini untuk fenol fenol malah dua kali lipatnya berarti 0,05%, sudah tidak bagus untuk disinfektan. Sehingga saya jabarkan bahwa untuk yang hidrogen peroksida itu adalah spektrum luas. Nah, pada menit ke-5 menit ini, nanti yang kelima dengan konsentrasi 0,0125 atau di sini kita tulis 125 ppm. 125 ppm aja sudah mampu membunuh dari bakteri Staphylococcus ini. Jadi 125 ppm dalam waktu 5 menit, ya kan? Nah, kalau saran dari Wikipedia tadi 75 ppm, sehingga apabila Anda menggunakan 200 ppm ketika untuk pakai mandi maupun nyuci,
nggak ada 5 menit sudah mati semua tuh untuk bakteri ini kan. Sedangkan untuk virus, karena ukuran virus itu 1/10 dari bakteri, berarti kan cukup 12,5 ppm sudah membunuh virus. Jadi kekhawatiran Anda tentang virus corona cukup dengan 12,5 ppm untuk hand wash, untuk desinfektan sudah mampu membunuh virus. Oleh sebab itu, kalau sampai masih ragu, pakailah batas maksimal 75 ppm agar tidak rusak bagi tubuh, bagi organ tubuh ya, dan saluran pencernaan. Itu sumbernya. Kalau masih ragu di mana referensi saya, tapi ingat dulu saya tidak pernah memakai referensi ini. Saya ternak ayam broiler pada waktu itu kan, kenapa kok banyak mati, maka saya mencari disinfektan sendiri dengan pelajaran SMA dulu, dan prakteknya pakai ikan. Tapi tolong, kalau ini dibaca oleh para peternak, mitra peternak, jangan ditiru, karena sampai nanti bingung ukurnya. Nah, kalau sampai tidak pengalaman, khawatir mati kena pakan ayamnya. Jangan ditiru ya, ini cuma untuk semprot, disinfektan semprotan. Terus berapa sih bahayanya dari disinfektan ini, dari H2O2 ini ya? Lihat, ini ada potongan ayam. Kenapa saya pakai ayam? Dan ini H2O2. Sampai lihat, semisalkan ini adalah organ tubuh sampean, saya langsung aja pakai yang 50%, ya kan? Sampean lihat sendiri bahayanya. Lihat, langsung dihidrolisir, itu yang 50%. Bayangkan berapa menit, tidak ada 1 menit ini udah kayak gitu. Coba sampai bisa enggak membayangkan itu dalam tubuh, dalam saluran pencernaan Anda besar lebih dari 275 ppm, maka usus Anda, lambung Anda akan hancur dengan sendirinya. Jadi janganlah terburu-buru ataupun merasa was-was. Jangan sampai seperti yang kemarin orang yang pakai itu, ada jemaat dari suatu gereja di mana mereka memakai antiseptik untuk minum, karena diminum antiseptik dalam botolan gitu. Maka yang terjadi adalah jemaat itu meninggal karena antiseptik itu tidak untuk diminum. Seperti itulah bahayanya dari disinfektan. Terus misalnya bagaimana kalau yang 20 ppm itu kita pakai mandi terus tertelan waktu gosok gigi? Ya, sebanyak-banyaklah makan makanan yang berprotein tinggi. Sebenarnya itu untuk menjaga daya imunitas, makanlah protein tinggi, multivitamin cukup. Terus kalau memang tertelan yang 20 ppm yang untuk handy wash itu kadang untuk umur, yaitu sampai bisa makan jeruk atau pakai minuman jeruk lemon, atau yang bisa pakai vitamin C lah. Kalau Anda punya vitamin C ya cukup, tidak masalah. Tapi yang lebih baik, karena radikal bebas itu bisa ditangkal melalui teh hijau, vitamin C, maka lebih baik Anda
perbanyak makan berprotein. Sore hari atau waktu kita makan, kita minum teh hijau campur madu sama jeruk lemon ini. Nggak usah pakai lemon yang impor yang mahal yang 40.000 kan, itu nggak perlu. Ini yang lokal aja udah cukup, ya kan. Semoga ini bisa membantu, dan saya harap tidak perlu terlalu cemas dan terlalu berhati-hati dalam membuat larutan ini ya. Terima kasih, semoga bisa membantu, dan apabila ini salah, maka apabila ada kata-kata yang salah, maka itu hanya sebatas demi pengetahuan saya yang cetek, dan maka ambil yang benar, carilah referensi lagi. Kalau sampai tidak percaya tentang referensi saya hanya praktek menggunakan ikan, dan dulu saya mengalami kerugian yang cukup besar untuk bisa menemukan cairan seberat 20 ppm itu. Banyak sekali ayam saya yang mati dulu demi memperoleh kadar yang pas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.